Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'ih wa sallama tasliman katsira. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang hingga kesempatan malam hari ini masih terus melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita untuk bisa duduk di majlis ini, majlis ilmu, majlis yang insyaallah kita akan kembali darinya, keluar darinya dengan ilmu yang bermanfaat, dengan kebaikan-kebaikan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya seorang hamba itu tidak akan bisa istiqamah atau tetap di atas kebaikan, baik kebaikan dunianya maupun kebaikan akhiratnya, kecuali dengan dia berusaha untuk mencari kebaikan-kebaikan tersebut. Di antara usaha yang disebutkan oleh para ulama adalah yang pertama dengan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita semua. Maka kita mohonkan kebaikan-kebaikan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kebaikan dunia kita, terutama kebaikan akhirat kita. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dengan mencari ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah ibarat pohon yang memiliki buah-buah dan buahnya adalah kebaikan. Maka alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berada di majlis-majlis yang seperti ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat.
Kemudian yang ketiga adalah dengan mendengarkan atau membaca nasihat-nasihat para ulama. Maka insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan mulai mengkaji, membahas sedikit tentang salah satu nasihat dari ulama kita yang beliau memang tidak banyak yang menulis tentang biografi beliau. Ya, biografi beliau itu sangat singkat sekali. Akan tetapi beliau adalah salah satu murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang tentu tidak asing di telinga-telinga kita. Beliau adalah murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan beliau menulis nasihat ini di masa hidup gurunya, di masa hidup Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau al-muallif, ya, masyhur dikenal dengan Ibnul Habbal al-Ba'li rahimahullahu taala. Nama asli beliau sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala adalah Ibrahim ibn Abdurrahim ibn Ali ibn Hatim al-Ba'li atau al-Ba'labaki. Ya, beliau berasal dari kota yang namanya Ba'labak. Yang mungkin pernah belajar tentang murakkab masjid, ada Sibawai, kemudian Ma'di Karib, ada di antaranya adalah Ba'labak. Ya, salah satu tempat atau daerah yang wallahu a'lam mungkin sekarang berada letaknya di negara Lebanon. Ya. Kemudian kunyah beliau Abu Ishaq ibn Al-Habbal. Beliau dilahirkan pada bulan Ramadan tahun 672 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 744 Hijriah. Ya. Jadi tidak banyak biografi beliau yang ditulis, hanya sesingkat ini. Namun dari wasiat yang beliau tuliskan menunjukkan kepada kita bahwasanya beliau adalah seseorang yang alim dan menjadi rujukan, karena di sana beliau diminta untuk memberikan nasihat dan beliau juga tentu punya murid-murid, karena nasihat ini ditujukan kepada salah satu murid beliau rahimahullahu taala. Dan judul risalah ini atau karangan ini itu diberi dengan an-nasihah al-mukhtassah, nasihat khusus, ya. An-nasihah al-mukhtassah diambil dari tulisan yang ada dalam nasihat ini, menunjukkan bahwasanya nasihat ini adalah nasihat yang memang dikhususkan untuk seseorang dan juga isinya itu khusus untuk orang tersebut, ya. Meskipun tentu itu juga bisa kita ambil manfaatnya, bisa diambil oleh selainnya manfaat-manfaat tersebut, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau didatangi sebagian dari para sahabatnya, ya, minta nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat jawaban beliau apa? Berbeda-beda terkadang. Untuk sahabat fulan jawabannya A, kemudian sahabat yang lain datang diberikan jawaban yang lainnya. Kenapa? Karena melihat keadaan sahabat tersebut, apa nasihat yang lebih tepat untuk diberikan kepada sahabat tersebut. Maka nasihat ini beliau berikan untuk salah satu muridnya, yang mana beliau tahu akan keadaan muridnya tadi membutuhkan nasihat ini, ya. Beliau minta kepada putranya untuk menulis nasihat ini, kemudian nanti diserahkan kepada muridnya tersebut, ya. Wallahu a'lam. Dan memberikan nasihat itu merupakan kebiasaan para salaf kita, bahkan dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda dalam hadis yang masyhur, ad-dinu
an-nasihah. Agama adalah nasihat. Bahkan beliau ulang 3 kali. Bahkan perintah Allah Subhanahu wa taala ya dalam surah Al-'Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr. Manusia semuanya dalam kerugian illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, kemudian beramal saleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling memberikan wasiat, saling memberikan nasihat dalam kebenaran dan juga dalam kesabaran. Maka memberikan nasihat itu merupakan salah satu manhaj dalam agama kita, agama Islam ya, sudah diajarkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi kita sebutkan, banyak dari para sahabat beliau yang mendatangi beliau minta nasihat, dan beliau berikan nasihat sesuai dengan keadaan sang penanya ya, orang atau sahabat yang meminta nasihat tersebut. Maka di antara metode dalam memberikan nasihat adalah dengan melihat dan menyesuaikan kondisi orang yang meminta nasihat tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan masuk langsung ke isi dari risalah beliau, dari nasihat yang beliau sampaikan. Beliau memulai risalah ini dengan menuliskan Bismillahirrahmanirrahim ya, basmalah. Dan ini merupakan salah satu bentuk ittiba' beliau ya kepada apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam menuliskan surat-surat beliau dan juga nasihat-nasihat beliau kepada raja-raja ya. Beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan juga apa yang tertulis di dalam Al-Quran ya. Para sahabat ketika menuliskan Al-Quran, mereka memulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya. Ini merupakan kebiasaan-kebiasaan para ulama ya, dari pendahulu kita. Mereka semua ketika menulis sesuatu, mengarang kitab atau menulis surat, mereka memulai dengan basmalah. Kemudian beliau melanjutkan wala quwwata illa billahil azizil hakim, dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-muallif atau penulis Imam Syekh Ibnu Al-Habbal rahimahullahu taala, beliau memulai setelah mengucapkan basmalah, beliau memulai dengan mengucapkan atau isti'anah, beliau memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya dalam menulis risalah ini, karena tidak ada yang mampu membuat seseorang menyelesaikan tulisan ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengucapkan kebaikan, menuliskan kebaikan atau mengerjakan kebaikan apapun kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita semua. Kita semua tidak bisa mengerjakan salat maghrib yang barusan kita tunaikan, alhamdulillah, kecuali dengan apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka hendaknya kita sandarkan semua ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini beliau memulai setelah mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, beliau memulai dengan basmalah dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menisbatkan bahwasanya tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mampu seorang hamba itu berubah dari satu keadaan menjadi keadaan yang lainnya, yang tentu berusaha untuk menjadi keadaan yang lebih baik kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita disunnahkan atau disyariatkan untuk menjawab dengan apa? La haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim.
Karena kita tidak bisa mengerjakan atau berangkat untuk mengerjakan salat kecuali apa? Dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Maka seseorang yang mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha perkasa, maha mampu, maha bijaksana, dia akan menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan memohon dalam semua hal yang ingin dia kerjakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil, dan Allah lah penolong kami dan sebaik-baik pelindung. Yaitu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang kita bertawakul kepadanya. Kita serahkan semua urusan kita kepadanya. Karena barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencukupinya. Ya. Dan kita harus yakin akan hal tersebut. Dan lafaz ini hasbunallah wa ni'mal wakil merupakan lafaz yang sangat agung. Lafaz yang diucapkan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam tatkala beliau akan dilemparkan ke dalam api. Ya, beliau dengan kekokohan tauhidnya, kemantapan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau serahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan beliau. Allah ubah api yang ada menjadi dingin dan menyebabkan Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari api tersebut. Dan juga diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau selesai dari perang Uhud, yang kita semua tahu bagaimana kondisi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya setelah perang Uhud. Beliau sallallahu alaihi wasallam terluka dan para sahabatnya pun demikian. Ya. Ketika beliau pulang dari perang Uhud, ada kabar yang mengatakan atau sampai kepada para sahabat, kepada Rasulullah SAW dan para sahabat, bahwasanya Abu Sufyan, orang-orang musyrikin, ya, Abu Sufyan dan pasukannya akan kembali mengepung Madinah. Ya. Kemudian ini tujuan disebarkan desas-desus ini adalah untuk apa? Untuk menakut-nakuti kaum muslimin. Akhirnya Rasulullah SAW memutuskan untuk apa? Untuk berangkat kembali. Ya, belum selesai mereka istilahnya berobat, kemudian beres-beres dari perangnya, ya, Rasulullah memanggil untuk berangkat kembali dengan para sahabatnya mengejar kaum musyrikin. Maka akhirnya para sahabat ikut dengan Rasulullah SAW. Ya, bahkan Rasulullah SAW mengatakan tidak ada yang bisa ikut dalam perang ini kecuali yang kemarin ikut perang Uhud. Ya, sahabat yang mungkin kemarin punya udzur, gak bisa ikut perang sehingga masih sehat, masih punya tenaga, itu tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam perang tersebut. Namun ternyata itu hanya apa? Desas-desus yang dilontarkan atau diucapkan oleh kaum musyrikin untuk menakut-nakuti kaum muslimin. Ketika kaum muslimin sampai pada tempat yang sudah ditentukan, ternyata mereka semua apa? Takut, tidak berani datang. Ya, makanya akhirnya dalam Al-Qur'an disebutkan, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ya, sungguhnya manusia telah berkumpul untuk menghabisi kalian. Fakhshawhum, maka takut kalian. Namun apa? Fazadahum imana. Justru apa? Para nabi dan para sahabatnya apa? Bertambah keimanannya. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kemudian fanqalabu bi ni'matin minallah. Berubah ya menjadi apa? Nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Kami memohon pertolongan kepadanya, memohon hidayah kepadanya, dan memohon ampun kepadanya, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pintu kebaikan yang sangat besar. Kalau sampai diijabah Allah Subhanahu wa taala, maka ini kebaikan yang sangat agung, yang sangat besar.
Dan juga ketika seseorang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan bentuk keselamatan dia dari keburukan-keburukan yang telah dia kerjakan dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Kemudian beliau melanjutkan, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kami memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan diri-diri kami dan juga dari kejelekan-kejelekan amal-amal kami. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan kami bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Kemudian beliau masuk kepada nasihatnya, amma ba'du ayyuhal akhul aziz, wahai saudaraku yang mulia. Beliau rahimahullahu taala memulai nasihat ini dengan ucapan, dengan ungkapan yang menyentuh hati. Ini untuk siapa? Muridnya. Tapi beliau sebut dengan sebutan apa? Ayyuhal akhul aziz, wahai saudaraku yang mulia. Beliau sebut dengan saudaranya. Beliau sebutkan bahwasanya engkau ini memiliki kedudukan di sisiku. Ya, sehingga orang yang menerima nasihat ini tentu apa, ketika dimuliakan, ya, merasa bahwasanya dia penting di hati seorang penulisnya tadi, maka itu akan lebih, ya, membuat nasihat ini diterima dan masuk ke dalam hatinya. Dan ini merupakan salah satu etika atau metode dalam memberikan nasihat. Etika dalam memberikan nasihat adalah apa? Dengan memulai nasihat itu dengan ungkapan-ungkapan yang menyentuh hati, ya. Kemudian setelah itu beliau tambahkan dengan doa, a'ananallahu wa iyyaka ala hifdzi qulubina wa jawarihina. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita, ya, aku dan kamu, ala hifdzi qulubina wa jawarihina, untuk menjaga hati-hati kami dan anggota badan kami. Dan ini juga merupakan etika dalam memberikan nasihat. Kalau kita lihat bagaimana tulisan-tulisan para ulama, mereka biasanya memulai dengan apa? Dengan doa-doa seperti ini. Mungkin yang menghafal tulisan-tulisan Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, ya, beliau memulai biasanya i'lam rahimakallah, i'lam arsyadakallahu li ta'ati. Ada doa di situ diselipkan. Ya, ini merupakan juga etika dalam memberikan nasihat, ya. Dan nasihat ini beliau sebutkan di sini, semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita dalam menjaga hati-hati kita dan anggota badan kita. Jadi inti dari nasihat ini adalah apa? Bagaimana menjaga hati dan juga anggota badan kita. Ini juga menunjukkan kepada kita tentang pentingnya doa dalam semua keadaan, ya, dalam semua keadaan. Karena kita sama sekali tidak bisa terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menuntut ilmu, kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin urusan-urusan dunia kita, misalkan masalah pekerjaan, ya, mencari ma'isyah, itu pun butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mohonkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa Allah Subhanahu wa taala kita bukan apa-apa. Kita nggak bisa melakukan apapun kalau Allah Subhanahu wa taala melepas kita begitu saja. Makanya di antara doa yang kita selalu ucapkan, ya, dalam zikir pagi dan petang kita, wala takilna ila anfusina tarfata ain. Jangan sekali-kali engkau serahkan kami
kepada diri kami sendiri walau sekejap mata. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala sudah serahkan urusan kita pada diri kita masing-masing, walaupun sekejap mata saja hancur kita. Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala atur untuk kita, yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk kita, itulah yang paling baik untuk kita semua. Kita harus sadari itu. Meskipun mungkin kadang kita rasakan itu adalah hal yang pahit, itu hal yang buruk yang tidak kita sukai, tapi yakini di sana banyak sekali hikmah-hikmah yang kita tidak ketahui, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau rahimahullahu taala melanjutkan, fa inna dinan nasihah, sesungguhnya agama adalah nasihat. Kama thabata fil hadits sahih, sebagaimana yang tetap dalam hadis yang sahih yang masyhur yang sering kita dengar dari Abu Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Beliau bahkan ulang 3 kali. Kemudian beliau rahimahullahu taala melanjutkan, wa qad alimta ma uthiruhu laka minal khairi wa arjuhu laka min tamamil amri wala hawla wala quwwata illa billah. Dan kau tahu bahwasanya apa yang aku inginkan untukmu itu adalah kebaikan, dan apa yang aku harapkan untukmu itu adalah kesempurnaan dalam urusan. Ya, jadi orang ketika memberikan nasihat, ya tujuannya adalah apa? Adalah memberikan kebaikan kepada orang yang diberikan nasihat tadi. Dan kita berusaha untuk bagaimana menampakkan kepada orang yang diberikan nasihat tadi bahwasanya tujuan kita memberikan nasihat kepada dia adalah murni untuk kebaikan dirinya. Tidak ada tujuan yang lainnya. Jadi nasihat ini berangkat dari kecintaan gurunya ini kepada muridnya, ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikannya. Wala haula wala quwwata illa billah, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, ya tidak bisa beliau menuliskan nasihat ini dengan sempurna, dengan baik, kecuali hanya apa? Dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa abwabun nasaihi mutaaddidah, dan pintu-pintu nasihat itu sangat banyak. Cara memberikan nasihat itu sangat banyak, atau nasihat-nasihat yang bisa diberikan itu juga sangat banyak. Wal amru biluzumi haqa'iqit taqwa kalimatun jami'ah, dan perintah untuk kita melazimi hakikat dari takwa itu adalah nasihat yang mencakup semuanya. Ya, jadi nasihat untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mewujudkan hakikat yang sesungguhnya dari takwa, itu adalah inti dari nasihat. Maksudnya kalau seorang disampaikan kepadanya untuk menjaga ketakwaan, itu nasihat yang sangat umum sekali. Karena itu tujuan kita semua tujuan adalah menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Ya, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh rasa harap akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan takut, karena takut adab dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Talq ibn Habib dalam pengertiannya terhadap takwa. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, itu tadi takwa adalah nasihat yang umum, nasihat yang umum. Makanya beliau ingin memberikan kepada muridnya tadi nasihat yang lebih khusus daripada itu. Karena kalau diberikan nasihat takwa maka selesai semua. Karena inti dari semua nasihat adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya beliau rahimahullahu taala melanjutkan, ghaira annani
fahimtu min ahwalikal batinati wadh-dhahirah ma akkada 'indi an adkhula ma'aka fi tarafin min at-tafsil. Akan tetapi aku memahami keadaan batin dan lahirmu yang membuat aku masuk bersamamu dalam beberapa poin secara terperinci. Ya, jadi beliau memberikan nasihat yang khusus. Ya, poinnya juga khusus. Ya, perkara yang akan beliau nasihatkan kepada muridnya pun itu khusus. Ya, lebih terperinci. Makanya di sini disebutkan apa? Nasihat yang terkhusus. Kemudian beliau melanjutkan, wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil wa minhu nas'alu an yuwaffiqana jami'an liqtifa'i manhajid dalil sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, ucapannya itu adalah kebenaran. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan petunjuk. Wa minhu nas'alu an yuwaffiqana jami'an, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kami memohon taufik agar bisa mengikuti manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu manhaj yang dibangun di atas dalil. Beliau rahimahullahu taala menyebutkan di sini manhajud dalil. Manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manhaj ad-dalil, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sejatinya adalah beliau yang menunjukkan kepada kita akan jalan tersebut. Ya, beliau adalah orang yang memberikan kepada kita atau menunjukkan kepada kita tentang hakikat dari jalan tersebut, yaitu agama Islam, agama yang bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruh, yaitu Al-Qur'an, dengan perintah kami. Ma kunta tadri mal kitab walal iman, sebelumnya engkau tidak mengetahui apa itu Alkitab, yaitu Al-Quran, apa itu al-iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina, akan tapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar memberikan petunjuk atau membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Jadi beliaulah yang membimbing kita, maka ikutilah sunnah beliau, ikutilah ajaran beliau, karena apa yang beliau ajarkan itulah yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau rahimahullahu taala melanjutkan, wa an yahmiyana min kulli ma yujibul khasarata fid dunya wal akhirah innahu jawadun karim, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari hal-hal yang bisa mengantarkan kita kepada kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha dermawan. Kemudian beliau memulai, amma awalan, adapun nasihat yang pertama adalah fa inna min a'azzil asya'i qalbaka wa waqtaka, sesungguhnya di antara perkara yang paling berharga bagimu adalah hatimu dan waktumu. Ya, hati ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah perkara atau suatu yang paling penting bagi kita semua, karena hatilah yang menjadi
tolak ukur atau penilaian bagi setiap manusia. Allah Subhanahu wa taala akan menilai kita semua dari apa? Dari hati-hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada rupa-rupa kalian dan juga tidak melihat pada harta-harta kalian. Kan tapi Allah Subhanahu wa taala melihat pada apa? Hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Hati adalah tempat penilaian bagi masing-masing manusia. Ya, di hati itulah letak segala kebaikan kalau hati itu baik. Idza salahat salaha al-jasadu kullu. Kalau hati itu baik maka semua anggota badan yang lainnya akan ikut baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau ternyata hati itu rusak maka akan rusak semua anggota badan yang lainnya. Maka hendaknya seorang hamba itu sangat memperhatikan hatinya. Perhatiannya harus melebihi perhatian hamba tersebut kepada tubuh fisiknya. Terkadang kita kalau merasa sakit sedikit saja di fisik kita, itu perhatian kita sudah sangat. Ya, kita carikan obatnya, kita carikan dokter agar bisa sembuh penyakit tersebut. Bahkan kadang harus mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Harus misalkan di sini nggak bisa diobati, harus keluar negeri. Itu sebagian manusia rela untuk itu semua. Itu dalam urusan apa? Tubuh fisiknya. Tapi dalam masalah hatinya sangat jarang sekali dia rela untuk melakukan hal tersebut. Ya, jarang sekali orang yang mungkin mau untuk mengeluarkan banyak hartanya dalam menuntut ilmu. Karena di antara bekal untuk membuat hati kita menjadi hati yang baik, hati yang setral dengan kita menuntut ilmu. Hati itu menjadi rusak karena dua hal, syubhat dan syahwat. Ya, dan salah satu obatnya adalah dengan apa? Dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Maka lazimi majelis-majelis ilmu. Ya, carilah ilmu semampu kita. Ya, semaksimal yang bisa kita lakukan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak sekali mencontohkan kepada kita tentang bagaimana perhatian beliau terhadap hati. Bahkan beliau mengajarkan kepada kita doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Wahai zat yang bolak-balikkan hati, tetapkan kami di atas agamamu. Wahai zat yang bolak-balikkan hati, condongkan kami kepada ketaatan-ketaatan kepadamu. Ya, ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan hati kita. Ya, karena disitulah letak kebaikan seorang hamba. Disitulah letak kebaikan seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Ketika hati lapang, hati itu baik, maka keadaan atau musibah atau ujian-ujian dunia itu tidak akan terasa. Dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan merasa qanaah, merasa cukup. Ya, sehingga beban-beban, ujian-ujian, kemudian sakit-sakit yang dia derita dalam dunianya itu semua tergantikan dengan keimanan, dengan kelezatan yang dia rasakan di dalam hatinya. Itulah kebahagiaan dan kelezatan yang sesungguhnya. Orang yang mungkin hidupnya tampaknya mungkin tampaknya mungkin bahagia, hartanya banyak, kedudukannya tinggi, ya, semua orang patuh kepadanya, tapi manakala hatinya tidak diisi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa kita tanya dia, apakah dia merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Banyak sekali orang yang seperti itu ternyata ada masalah yang dia simpan rapat-rapat sehingga berakhir dengan akhir-akhir yang buruk. Ya, karena kebahagiaan yang sesungguhnya, kebaikan yang sesungguhnya itu adalah di dalam hati kita. Maka perhatikan hati kita. Ya, karena pokok atau inti dari segala kebaikan adalah kebaikan hati kita. Kemudian beliau katakan yang kedua adalah apa? Wa waqtaka. Yang kedua adalah waktumu. Ya. Dan sebagaimana tadi kita sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada rupa-rupa kita atau rupa-rupa kalian dan juga
harta-harta kalian, tetapi Allah melihat pada hati kalian dan amal-amal kalian. Dan waktu ini merupakan apa? Wadah bagi amalan. Kita bisa beramal kapan? Kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan hidup di dunia ini. Maka selama kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manfaatkan umur ini dengan sebaik-baiknya. Karena waktu inilah yang nanti diidam-idamkan, diharapkan oleh orang-orang yang mereka bergelimang dengan dosa yang tidak pernah berbuat kebaikan. Mereka semua apa? Mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dikembalikan ke dunia agar bisa beramal meskipun sedikit. Ya, fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? La yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Mereka berkata, ya Allah, seandainya Engkau tambahkan sedikit waktu saja, ya, fa asaddaq, kemudian aku bisa bersedekah, melakukan amal saleh, wa akum minas salihin, aku bisa menjadi orang yang baik. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak akan pernah bisa ditambah ajal seseorang kalau sudah datang. Dan banyak sekali ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, ya, tentang bagaimana orang-orang yang mereka penuh dengan dosa, mereka apa? Menyesal dan ingin untuk dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan sedikit kesempatan, sedikit waktu untuk apa? Untuk beramal saleh di hidupnya. Maka manfaatkan umur yang kita miliki, setiap dari kita, untuk diisi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena waktu itu nggak bisa apa? Tidak diperjualbelikan. Bahkan kalau kita lihat para salaf kita, salah satu kisah, ada salah seorang di antara salaf kita yang beliau ketika jalan itu selalu melewati sekelompok orang yang senantiasa menyia-nyiakan waktu mereka dengan permainan-permainan. Ya, setiap lewat beliau lihat orang-orang ini selalu apa? Berbuat hal-hal yang sia-sia, bermain saja, main catur dan yang lain sebagainya di zaman itu. Kemudian apa yang beliau katakan? Lau kana al-waqtu yushtara lashtaraitu awqatakum. Kalau seandainya waktu itu bisa dibeli, maka aku akan beli waktu kalian. Sia-sia, kasihan gak dipakai. Mending saya pakai untuk kebaikan-kebaikan. Tapi apa? Waktu itu tidak bisa diperjualbelikan. Maka manfaatkan masing-masing kesempatan dan waktu yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita masing-masing. Dan kita dapat di dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu. Wal asr, wal fajr, wal duha, wal lail, dan yang lain sebagainya, menunjukkan apa? Pentingnya dan mahalnya waktu ini. Ya, karena sampai kita itu menyia-nyiakan waktu ini, maka seolah kita itu sudah memutus hubungan kita dengan Allah dan kampung akhirat kita. Ya, karena kalau orang menyia-nyiakan hidupnya di dunia ini, maka selesai, di akhirat dia tidak bisa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hidupnya di akhirat akan sengsara. Ya, karenanya dikatakan bahwasanya menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya atau lebih membuat seorang itu merugi dibandingkan kematian. Ya, karena kalau tadi orang yang menyia-nyiakan waktu, selesai dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan kampung akhiratnya. Tapi kalau kematian hanya memutus dia dari dunia. Adapun kepada Allah dan kepada akhirat, kalau dia memang berbuat baik selama masa hidup di dunianya, bahkan kalau dia punya tabungan-tabungan seperti amal-amal yang bisa terus mengalir, maka dia akan terus mendapatkan kebaikan yang bisa membuat atau menambah derajat dia nanti di yaumul qiyamah. Tapi orang yang menyia-nyiakan waktunya, maka selesai. Ya, tidak ada kebaikan yang bisa dia lakukan. Karenanya sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, beliau pernah berkata, inni la amqatu an ara ar-rajula farighan la fi amali dunyahu wala ukhra. Sungguhnya aku sangat membenci, sangat marah kalau ada seseorang yang dia itu apa? Kosong, nganggur, tidak melakukan apapun, baik urusan dunianya maupun akhiratnya. Ya, maka manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ya, terutama mungkin santri-santri yang isinya di sini adalah tujuannya menuntut ilmu, maka manfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala
berikan untuk mempelajari ilmu, mendalami ilmu, memahami ilmu sebelum datang waktu-waktu sibuk kalian. Rasulullah SAW bersabda, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Nanti juga beliau akan sebutkan, insyaallah nanti kita baca ketika beliau sebutkan, ya. Karenanya mari kita jaga hati kita. Tadi pokok kebaikan adalah dalam hati kita. Kalau hati kita baik, maka insyaallah semua urusan kita akan baik. Tapi kalau hati kita sampai rusak, maka wal'iyadzubillah, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala kembali membuat hati kita menjadi hati-hati yang bersih, hati-hati yang putih, cemerlang, yang mudah untuk menerima nasihat, yang mudah untuk meneteskan air mata, ya, mudah untuk bergetar ketika dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi pesan yang pertama, fa inna min a'azzil asya'i qalbaka wa waqtaka. Kemudian beliau melanjutkan, fa idza lam tahfaz qalbaka 'anil ishtighali bil hududil faniyah wa tasta'mil waqtaka fima yujibu laka at-taraqqi biquwwati Allahi ila ad-darajatil 'aliyah dha'at fawaiduka wa fatat maqasiduka. Karena kalau kamu tidak menjaga hatimu dari perkara-perkara yang fana, yaitu urusan-urusan dunia, dan menggunakan waktumu dalam perkara-perkara yang bisa meningkatkan, ya, derajatmu kepada derajat yang lebih tinggi, tentu dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Dha'at fawaiduka wa fatat maqasiduka. Maka akan hilang faidah-faidahmu dan akan terlewatkan olehmu maksudmu. Maksudnya adalah orang yang menyia-nyiakan waktunya, maka gak akan ada faidah yang bisa dia dapatkan dalam kehidupannya, dan tujuan dia pun akan hilang. Tujuan dia hidup di dunia agar dia bahagia nanti di kampung halamannya, di akhirat, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia selama masa hidupnya di dunia ini hanya menyia-nyiakan waktunya dalam dosa-dosa kemaksiatan, apalagi dosa kesyirikan, maka apa? Akan hilang semua tujuan-tujuan hidupnya, yaitu apa? Untuk mendapatkan kebahagiaan nanti di kampung akhirat. Wa fil hadits an-nabawi al-ma'ruf, dan di dalam al-hadits an-nabawi yang sangat kita kenal, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa faraghaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik, wa dunyaka qabla akhiratik." Manfaatkan 5 sebelum datangnya yang 5 yang lainnya. Beliau sebutkan di sini waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Kemudian kesehatanmu sebelum datang masa sakit, dan masa-masa luangmu, masih banyak waktu kosong sebelum datang masa-masa engkau sibuk. Wa hayataka qabla mautik, dan hidupmu sebelum datang kematianmu. Wa dunyaka qabla akhiratik, dan duniamu sebelum akhiratmu. Di sini catatan dalam lafaz-lafaz hadis yang sahih itu disebutkan adalah apa? Ghinaka qabla faqrik, ya, masa kayamu, dalam keadaan kamu sedang kaya, sedang lapang rezekimu sebelum datang masa fakirmu, ya. Dan di sini kita ketahui bahwasanya beliau itu mendiktekan kepada anaknya untuk ditulis dari hafalan beliau. Maka ini mungkin salah satu keluputan beliau, ya. Maka sebagaimana hadis yang sahih itu lafadznya adalah apa? Ghinaka qabla faqrik, ya, masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Maka hendaknya kita apa? Memanfaatkan, ya, 5 waktu ini, masa muda sebelum datang masa tua. Yang sekarang masih dalam keadaan prima, ya, usianya masih muda, manfaatkan waktu itu sebelum nanti datang
masa tua yang mungkin akan membuat kita terbatas dalam menjalankan amal-amal soleh. Tidak bisa sesempurna dan sebanyak atau sekuat ketika masa muda. Maka manfaatkan masa muda sebelum datang masa tua. Dan juga dalam keadaan sehat. Ya, alhamdulillah sekarang mungkin diberikan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan waktu ini. Karena nggak tahu kita kapan akan Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan sakit. Maka manfaatkan kesempatan selama kita dalam keadaan sehat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memaksimalkan atau memperbanyak kebaikan-kebaikan. Ya, kita raup sebanyak-banyaknya kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan sebelum datang masa sakit. Begitu pula waktu luang. Ya, kita punya waktu luang, manfaatkan waktu tersebut. Kebanyakan manusia itu pengennya malah meluangkan waktu. Ya, nanti aja. Orang misalkan baru masuk sekolah, ya, saya nanti kerjakan setelah lulus. Ya, saya pengen atau diperintah untuk menghafal Al-Quran misalkan. Ya, nanti setelah saya lulus. Karena sekarang masih sibuk belajar. Alasannya seperti itu. Selesai lulus ternyata dia harus kerja misalkan. Oh, saya nggak bisa, saya harus kerja. Nanti misalkan ada waktu luang. Ternyata setelah itu banyak sekali kesibukan sampai akhirnya dia tidak sempat untuk menjalankan kebaikan tersebut. Seharusnya ketika dia dapati waktu luang sedikit pun, karena nggak mungkin kita semua akan kosong momplong seperti itu waktu kita, tidak mungkin. Pasti akan ada kesibukan atau hal-hal yang mungkin menyibukkan kita sedikit. Tapi ada waktu luang yang lain yang bisa kita manfaatkan, maka manfaatkan waktu tersebut. Jangan menunggu kemudian kita bisa meluangkan semua waktu kita. Itu hal yang mungkin bisa dikatakan mustahil. Karena pasti kita akan memiliki kesibukan-kesibukan yang sedikit yang perlu kita untuk kerjakan. Ya. Kemudian wa hayataka qabla mautik, dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Wa ghinaka qabla faqrik, dan masa kayamu sebelum datang masa fakir. Karena kita semua tidak tahu ya, kehidupan itu ibarat roda, kadang di atas, kadang di bawah, kadang kaya, kadang miskin. Maka ketika ada kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, segera berikan hak-haknya. Ya, kita sedekahkan, kita berikan hadiah-hadiah kepada orang yang kita cintai. Karena kita nggak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan kefakiran yang sehingga itu kita tidak bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan tersebut. Dan faidah kita menggunakan atau memanfaatkan 5 waktu ini sebelum datang 5 waktu yang lainnya. Yang pertama adalah agar kita memperbanyak kebaikan-kebaikan kita. Karena kalau kita tahu kita punya kesempatan, kemudian kita manfaatkan kesempatan itu dengan baik, maka kita akan meraup kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Berbeda orang yang menunggu, nanti masih ada kesempatan, nanti masih ada kesempatan, sampai akhirnya ternyata tiba 5 waktu yang lainnya tadi, dia sakit, dia fakir, kemudian atau la qadrah dia meninggal dunia, akhirnya selesai, dia tidak bisa mendapatkan kebaikan. Ya, faedah pertama adalah dia bisa memperbanyak kebaikan-kebaikan. Kemudian faedah yang kedua, kalau ternyata ya qadarullah dia mendapat ujian 5 waktu yang kedua ini, ya, semoga diharapkan ketika dia mendapatkan 5 waktu ini, dia bisa tetap mendapatkan pahala yang sama sebagaimana ketika dia di waktu yang awal. Ya, karena Rasulullah SAW pernah mengatakan yang maknanya seorang hamba itu kalau diuji dengan sakit misalkan, tapi dia sering untuk berbuat kebaikan-kebaikan sehingga dia udzur untuk melakukan kebaikan tersebut di masa sakitnya, maka kutiba lahu makana sahihan muqima. Kalau dia dia akan ditulis baginya pahala tatkala dia sehat dan muqim. Mungkin seorang safar tidak melakukan salat nafilah, tapi dia biasanya melaksanakan salat nafilah, kemudian dia safar tidak melaksanakan salat tersebut, maka insyaallah ketika dia niatkan, dia bisa mendapatkan pahala salat nafilah tersebut. Atau ketika dia sakit, ya, dia akhirnya meninggalkan amalan-amalan yang sudah menjadi rutinitas dia, maka insyaallah dia tetap akan dituliskan baginya pahala sebagaimana dia dalam keadaan sehat. Dia biasa sholat misalkan 11 rakaat, ketika sakit dia mampu mungkin cuma 3 rakaat, maka insyaallah diharapkan dia tetap mendapatkan pahala ketika dia dalam keadaan sehat. Maka
manfaat yang kedua, untuk manfaatkan 5 waktu yang pertama sebelum datang waktu yang kedua adalah untuk yang seperti ini. Bisa jadi di masa muda dia semangat beribadah, di masa tua banyak keterbatasan yang dia dapatkan. Maka diharapkan kesemangatannya di masa muda ini bisa kemudian dia dapatkan pahalanya juga ketika dia di masa tua, meskipun mungkin amalannya terbatas. Begitu pula ketika dia sakit. Begitu pula misalkan dia dalam keadaan fakir, tapi ketika dia dalam keadaan kaya, sebelumnya dia sering memberikan sedekah, hadiah-hadiah dan yang lain sebagainya. Diharapkan dia tetap mendapatkan pahala-pahala kebaikan yang dahulu dia rutin terus untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan tersebut. Karena kita nggak tahu kapan kesempatan ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan 5 waktu ini sebelum datang 5 waktu yang lainnya. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, beliau rahimahullahu taala melanjutkan, wa fil haditsil akhar, dan di dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. 2 nikmat yang banyak sekali manusia itu tertipu, terlena darinya, yaitu apa? Kesehatan dan waktu luang. Jadi manusia nggak sadar terkadang dalam keadaan sehat itu nggak sadar kalau itu adalah nikmat yang sangat besar, sampai Allah cabut nikmat tersebut. Begitu pula keadaan apa? Lapang. Nggak sadar dia dalam keadaan nikmat yang sangat besar, sedang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sangat besar, yang seharusnya dia manfaatkan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun justru dia lalai, tertipu. Ya. Baru dia sadar ketika apa? Ketika nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya masing-masing dari kita semua untuk memanfaatkan waktu kita. Ya, tadi waktu adalah apa? Wadah bagi amalan-amalan kita. Kita nggak tahu kapan waktu kita berakhir di dunia ini. Maka bersegera, jangan menunda-nunda. Ya, karena taswif atau menunda-nunda itu adalah penyakit. Ya, penyakit yang sangat berbahaya. Maka bersegeralah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dalam memanfaatkan dan mengisi waktu kita dengan kebaikan-kebaikan. Karena seorang hamba itu juga akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Maka biasakan diri kita dengan kebaikan-kebaikan. Seorang hamba yang biasanya membaca Al-Quran, ya, rutin untuk sholat, maka diharapkan dia wafat atau meninggal dunia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti itu. Ini merupakan akhir hidup yang sangat baik ketika seorang hamba meninggal dalam keadaan berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau rahimahullahu taala melanjutkan, fakhudh nafsaka bitahqiqi tariqil muhasabati adh-dhahirah wal muraqabati al-batinah tadhfar bil kanzil asna wal maqsadil a'la. Maka jadikanlah dirimu ini, atau arahkanlah dirimu ini untuk menempuh jalan muhasabah. Ya, muhasabah lahiriah. Ya, muhasabah itu biasanya digunakan untuk tubuh lahir kita, fisik kita. Ya, kita mengecek. Nanti beliau sebutkan di sini telinga kita, apa yang sudah dikerjakan selama ini. Dan kalau bisa setiap hari kita muhasabah, kita renung, dalam sehari ini telinga kita sudah digunakan untuk mendengar apa, mata kita sudah digunakan untuk melihat apa, ya, kemudian lisan kita, hidung kita, ya, kemudian kemaluan kita, tangan dan kaki kita dimuhasabah setiap hari. Apa yang sudah dikerjakan oleh anggota-anggota badan tersebut. Kalau dalam kebaikan maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ternyata masih ada di situ luput-luput dan kesalahan, maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beliau katakan wal muraqabati al batinah,
dan muraqabah batin kita. Muraqabah itu letaknya dalam hati. Kita cek hati kita. Ketika kita menjalankan ibadah, sudahkah ibadah kita ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, atau ada di sana tujuan-tujuan dunia yang fana ini, meskipun sedikit. Ya. Karena itu bisa menjadikan amal kita apa? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan riya itu sangat apa? Sangat tersembunyi. Sangat tersembunyi. Yang kalau seorang tidak benar-benar memperhatikannya, maka dia tidak akan merasakannya. Kenapa kalau kita kadang merasa aman begitu saja? Insya Allah ikhlas, amal saya ikhlas insya Allah. Karena apa? Karena kita tidak benar-benar mengenali apa itu keikhlasan, apa itu riya, dan kita tidak benar memperhatikan amal kita. Padahal ulama atau para salaf kita dahulu mengatakan hal yang paling sulit adalah apa? Paling sulit adalah apa? Keikhlasan. Kenapa kok mereka sampai mengatakan seperti itu? Karena mereka benar-benar faham apa itu keikhlasan. Ya, dan musuhnya yang sangat berat yaitu riya ini. Sehingga mereka apa? Merasa itu sangat berat sekali. Ya. Kemudian beliau rahimahullahu taala melanjutkan, tadfar bil kanzil asna wal maqsadil a'la. Ya, kalau kamu arahkan dirimu untuk terus muhasabah dan juga muraqabah, maka engkau akan memperoleh harta yang paling mulia dan tujuan yang paling tinggi. Ya. Wa'lam, dan ketahuilah, annal muhasabata, bahwasanya muhasabah fi istilahi aktsari ta'ifah, ya, dalam istilah kebanyakan para ulama adalah takhtassu bil a'dha'is sab'ati adh-dhahirah. Itu dikhususkan pada anggota badan yang 7 sebagaimana tadi kita sebutkan. Jadi muhasabah itu letaknya di mana? Dalam anggota badan 7 yang nampak. Wahia, yaitu al-udhun, telinga, wal ain, dan mata, wal lisan, dan lisan kita, wal anf, hidung kita, wal farj, kemaluan, wal yad, kemudian tangan, wal rijal, dan kaki. Muhasabah itu letaknya di 7 anggota badan tersebut. Wa annal muraqabah, dan bahwasanya muraqabah takhtassu bil khawatiril qalbiyatil batinah, dan muraqabah itu dikhususkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan apa? Bisikan-bisikan hati yang sangat tersembunyi. Ya, masalah-masalah hati. Farabitit thaghrain, maka ikatlah 2 celah ini atau 2 lubang ini. Ya, karena tadi beliau di awal menyebutkan apa? Qalb, hati, dan waktu. Jaga 2 celah ini. Karena masuknya fitnah-fitnah, masuknya syaitan itu dalam atau pada 2 celah ini. Ya, dalam hati kita dihembuskan fitnah-fitnah syubhat, fitnah-fitnah syahwat, dan juga waktu kita. Bahkan orang dalam keadaan berbuat baik seperti ini, ya, syaitan itu berusaha untuk menghembuskan was-wasnya. Dengan apa? Dikhayalkan dia dengan perkara-perkara yang mungkin menurut dia baik. Seorang penuntut ilmu misalkan berada di tengah majlis, kemudian dikhayalkan kepadanya, nanti saya jadi seorang alim, bisa menulis buku, ya, kemudian banyak muridnya, banyak manfaat yang saya berikan. Itu kan kebaikan-kebaikan semua. Tapi apa? Dibuat dia sibuk dengan pemikiran tadi sehingga dia lupa dengan pelajaran yang ada di hadapannya, sehingga ilmunya tidak dia dapatkan. Ya, ini celah. Ya, waktu-waktu. Kemudian tadi hati. Ya, maka jaga, ya, ikatlah 2 lubang ini. Wajtahid ala tahqiqi hadaini al-maqamain, dan bersungguh-sungguhlah untuk mewujudkan 2 maqam ini, yaitu apa? Al-muhasabah dan al-muraqabah. Makanya setiap hari kita berusaha, misalkan sebelum tidur kita muhasabah apa yang sudah kita lakukan hari ini. Anggota badan kita yang 7 tadi, kita muhasabah masing-masing. Dari sejak kita bangun tidur sampai saat ini sebelum kita tidur, apa yang sudah dikerjakan oleh anggota-anggota badan tersebut. Kemudian kita cek juga hati-hati kita. Sudahkah amalan-amalan tersebut atau amalan yang kita kerjakan dalam sehari ini itu semuanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, bersih dari kesyirikan-kesyirikan, terutama syirik kecil, yaitu riya itu tadi.
ya, maka insya Allah ini akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak untuk kita semua. Itu tadi sedikit nasihat ya. Di sini mungkin asalnya sangat masih banyak sekali, tapi insya Allah nanti kita berusaha untuk ambil sedikit-sedikit ya. Pekan depan insya Allah kita lanjutkan. Ingat tadi nasihat yang pertama yang disebutkan oleh muallif, bahwasanya perkara yang paling mulia yang dimiliki oleh seorang hamba adalah apa? Hati dan waktu. Maka perhatikan dua hal ini. Insya Allah kalau seorang hamba benar-benar memperhatikan dua hal ini dalam kehidupannya, dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Tadi kita sebutkan hati yang baik, maka semua urusannya akan baik. Seorang yang mengetahui kedudukan waktu, pentingnya waktu, kemudian dia berusaha untuk memanfaatkan waktu ini, maka tadi kita sebutkan insya Allah dia akan mendapatkan banyak sekali kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh, karena dia berusaha tahu ini ada waktu, saya bisa berzikir di situ, dia berzikir. Orang dalam keadaan misalkan nunggu lampu merah, kalau dia faham akan pentingnya waktu, maka dia akan manfaatkan waktu tersebut dengan zikir, dengan murojaah Al-Qur'annya atau yang lain sebagainya ya. Ketika ngantri BBM misalkan atau yang lainnya, dari waktu-waktu yang mungkin sebagian dari kita menggunakan waktu itu untuk melamun atau untuk melihat hal-hal yang ada di sekitarnya, padahal itu sebenarnya tidak ada manfaat baginya ya. Maka orang yang benar-benar memahami kedudukan dua hal ini, hatinya dan waktunya, kemudian dia berikan perhatian yang sangat khusus untuk dua hal tersebut, maka insya Allah ya, harapannya dia akan mendapatkan banyak sekali kebaikan-kebaikan. Demikian mungkin kajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua, terutama untuk anak pribadi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.